Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, masih semangat ya? Semangat. Alhamdulillah, semangat Pak, semangat luar biasa. Asik-asik. Yang benar itu semangat kasar. Oh iya. Oke. Semangat. Silakan. Semangatnya itu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Untuk ketua silakan memimpin. Rakas. Oke. Ya. Di depan duduk siap. Berdoa mulai. Win. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Ya. Ya Pak. Yang pertama Alif, Hadir. Doni, Yuk. Randy, Hadir. Sinta, Hadir, Pak. Dedi, Hadir. Romi. Sakit, Pak. Sudah seminggu. Sakit apa? Sakit diare. Diari Pak. Dia. Dia jijik Belum, Pak. Ada suratnya apa enggak ini? Tadi orang tuanya ke sini, Pak. Bicara sama wali kelas. Oke, Pakai ambulan Pak. parah berarti. Oke, ini cukup. Kita akan pada hari ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia ya. Ya Ya Pak. Pak. Kemarin itu kita membahas tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Oke, kemarin kalian sudah menyebutkan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Apa saja? Kemarin? Samudra Pasai. Oke, ada lagi? Perlak. Perlak, Sampai. Demak, Demak. Japait, Demak Sindul, Oh iya. Terus Banten. Banten. Cirebon. Oke, Tidore. Ternate Tidore. Sunda Empire. wah sudah bayar. Enggak ada. Oh bukan ya. Enggak ada, Pak. Kemarin itu sempat ramai Pak. Oh iya. Buat itu, buat. Buat. Kerajaan yang tumbuh pesat. Oke, Bukan. langsung saja kita mulai. Di. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Next. Nah, sebelum masuk pada materi, kalian sudah tahu nggak apa arti dari akulturasi? Belum Pak. Belum ya? Ya. Belum. Sudah sering mendengar tapi belum secara rinci memahami akulturasi Pak. Oke, akulturasi. Mas Ali bisa dibaca? Menurut KBBI, percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Oke, saling mempengaruhi. Perlu digarisbawahi ya, saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Selanjutnya, Mas Doni. Menurut Merriam-Webster Dictionary, pergabungan budaya sebagai hasil dari kontak yang berkepanjangan yang digarisbawahi dengan pergabungan budaya, Pak. Oke, penggabungan budaya. Selanjutnya, Mas Randy. Baik, untuk menurut dictionary, akulturasi adalah proses pengadopsian ciri-ciri budaya atau pola sosial kelompok lain. Oke, nah di sini ada 3 kata yang perlu digarisbawahi. Yang pertama ada saling mempengaruhi, penggabungan budaya, dan proses mengadopsi. Oke, saya akan jelaskan. Ya, Pak. Di sini proses akulturasi budaya itu misalnya gini, ada di sini ada budaya A yang berakulturasi
dengan budaya B. Nah, di sini akan menghasilkan hasil dari budaya akulturasi menjadi A, B. Gaya baru ya Pak itu? Ya, ini budaya baru dari hasil akulturasi. Nah, kenapa kok AB? Karena kalau kedua budaya ini saling berakulturasi, ini masih ada unsur budaya pembentuknya. Nah, ini berarti masih ada budaya dari budaya A dan masih ada budaya dari budaya B itu. Jadi tidak meninggalkan dari unsur budaya pembentuknya. Itu. Oke. Dari sini paham? Cukup paham, Pak. Cukup paham, Oke, Pak. cukup paham. Ya. Mungkin bisa di next. Ya. Nah, pada materi kali ini di sini kalian akan mempelajari tentang akulturasi budaya dan perkembangan budaya Islam dari yang pertama di bidang seni bangunan, seni rupa dan ukir, seni pertunjukan, seni sastra dan aksara, seni tari dan musik, dan yang terakhir sistem kalender. Nice. Oke, yang pertama bentuk dari akulturasi di bidang seni bangunan itu ada 3 ya, contohnya ada masjid, keraton, dan makam. Nah, yang pertama ada masjid. Ciri-ciri masjid kuno hasil akulturasi sendiri ada 3 ciri, yaitu yang pertama, Mas Alif. Yang pertama, beratap tumpang atau bersusun. Semakin ke atas maka bentuknya semakin kecil. Tingkat paling atas berbentuk limas dan jumlah tumpang biasanya ganjil. Jebul. Nah, Lagi. 2. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Waktu sholat ditandai dengan memukul beduk atau kentongan. 3. Umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan, di atas bukit atau dekat makam. Oke, terima kasih Mas Alif. Nah, untuk contohnya ini bisa dilihat ya. Ini merupakan Masjid Agung Demak. Nah, ini ciri-cirinya. Ini atapnya memiliki atap bertingkat, ada tingkat 3. Dan atap yang paling atas sendiri itu semakin kecil gitu. Nah, Ini konsep mural gitu Pak ya? ya benar sekali. Filosofinya. Filosofinya. Filosofi topi. Nah, ini merupakan hasil dari akulturasi kebudayaan antara Islam dengan kebudayaan Hindu. Nah, makanya kan ini biasanya mirip dengan pura ya. Ya, Ya. mural. Biasanya lancip itu dan Candi juga begitu Pak. nah candi, Ya. candi Hindu ya biasanya. Ya. Fermentat besar. Kayak di Brandan. Yang di, oke, bisa. Oke, selanjutnya ada keraton. Nah, dalam keraton sendiri juga ada unsur-unsur akulturasi antara budaya lokal dan budaya Islam. Nah, di sini pada keraton Jogja ya, ini keraton Jogja. Nah, di sini banyak sekali unsur-unsur akulturasi antara budaya Islam dengan budaya lokal. Biasanya kalau kalian jalan-jalan ke sini, masuk ke sini, Ya. nah ini tanya aja pada abdi dalamnya. Nanti tanya aja, suruh menjelaskan, Pak, Bu, ini bangunan ini apa artinya? Ini bangunan ini apa artinya? Nah, itu pasti ada arti. Misalnya ada salah satu bangunan berupa pendopo itu kayak, jadi itu ada filosofinya seperti padang mahsyar gitu. Jadi tempat Berkumpul. ya berkumpul menunggu untuk menimbang antara amal baik dan buruk. Udah pernah kesana Pak? Udah, alhamdulillah. Yang belum
Yang ada masaknya Pak? Kalau Oh, di batu masak nanti semua ada. Kok bisa kembali? Ya. Loh. Maksud saya keraton. Oh iya Pak. Ya. Iya. Selanjutnya ada makam. Nah, ini Siapa ada yang yang tahu? Makam dari siapa? Tempatnya di Gresik tapi lupa Pak. Makam Iya. siapa? Ini merupakan makam Fatimah binti Maimun. Yang merupakan salah satu bukti masuknya Islam di Indonesia. Nah, dalam Tahun berapa Pak masuknya Islam di Indonesia itu Pak? Nah, ini ada nisannya itu ada tulisan tahun berapa? Ada yang tahu? 7 Masehi. Oke, benar sekali 7 Masehi. Iya Pak. Nah, selain ada angka tahun, pada makam ini juga ada ornamen-ornamen yang bertuliskan Arab. Kaligrafi. Iya, semacam itu. Mungkin bisa lanjut. Oh iya, dari apa namanya, seni bangunan tadi ada yang ditanyakan? Filosofi Pak. Filosofi dari apa tadi? Masjid Demak itu. Kata tumpang ini. Iya, tatumpangnya. Geruduk. Kalau di Hindu kan ada filosofinya itu. Yang Apa? bagian bawah sendiri itu burloka. Oke. Terus bagian badan itu bufarloka. Bufarloka. Ya, terus bagian atas sendiri itu Swarloka. swarloka. Oke, Ya. pintar sekali maknya. Oh, Nah, kalau tadi bisa dikembalikan? Nah, kalau tadi, kalau di Islam sendiri, untuk apa namanya itu, filosofi khususnya itu sama. sepertinya ya sama ya. Oh, yang atas itu tempatnya Iya. manusia gitu. Iya sama. Nah, kalau ini juga apa namanya, sebagai akulturasi gitu, agar nah simbol agar apa namanya, di mata masyarakat itu Islam itu fleksibel gitu, agama yang fleksibel. Jadi makanya mudah sekali Islam berkembang di Indonesia itu karena salah satunya ini adanya akulturasi dengan budaya lokal. Gila. Supaya apa namanya, masyarakat lokal itu nggak kaget dengan budaya Islam, makanya dipadukan. Lanjut, yang tadi. Oke, yang ini ada seni rupa dan ukir. Seni rupa dan ukir sendiri ada memiliki ciri-ciri. Yang pertama, masa? Satu, untuk seni patung tidak berkembang karena dalam Islam tidak boleh menggambarkan makhluk hidup. Dua, mayoritas motif dan tema seni rupa dan ukir biasanya tentang tumbuhan. Tiga, apabila terpaksa melukis hewan maka disamakan. Empat, berkembang seni hias dengan huruf Arab dan kaligrafi. Karena dalam Islam itu tidak boleh menggambarkan makhluk hidup, nah, jadi seni rupa dan ukir sendiri yang banyak berkembang itu biasanya bertemakan tumbuhan gitu. Maksudnya di sini maksudnya tidak boleh menggambarkan makhluk hidup ini seperti menyerupai wujud manusia, menyerupai wujud hewan yang secara tegas gitu. Nah di sini bisa dilihat ya, salah satu akulturasi ini di Keraton mana? Surakarta. Oke, Surakarta. Tepatnya? Solo. Benar. Semarang. Lebih tulisannya Semarang. Ini bukan. Oh, Beda. iya. Tangannya tangga. Enggak. Bukan. Bukan tuh. Beda lagi. Ini mimbar. Aku bilang Kenapa? Nah, pada teras keraton ini sendiri banyak sekali ada ukiran-ukirannya. Ini ukiran-ukiran tumbuhan. Tuh. Dan yang sampingnya ini ada mimbar. Mimbarnya juga
apa namanya, banyak ukiran-ukiran tumbuhan disertai dengan kaligrafi huruf Arab. Dari sini ada pertanyaan? Ya, itu Pak. Katanya kan nggak boleh ada rupa makhluk hidup atau hewan. Nah itu kok ada gambar ukiran naga? Oke, naga yang ini ya? Iya. Cicak. Naga kok. Naga itu Bu. Nggak ada kakinya. Oh iya. Oke. Nah, kenapa kok boleh? Nah itu loh. Ada ciri-ciri yang ketiga, apabila terpaksa melukis hewan maka disamarkan. Nah ini kan tidak menyerupai naga secara 100% ya gitu ya. Iya. Maksudnya Oke, dimensi gitu Pak. ya, nah tidak boleh itu 3 sampai 3 dimensi menyerupai plot itu enggak boleh. Oh. Makanya ya meskipun ini di apa namanya masih diukir, nah ini kan disamakan, ini samping-sampingnya kan ada keran-keran tumbuhan gitu. Nah dan ini juga masih 2 dimensi ya. Oh, iya. Siap. Oke, terus lanjut. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Pada seni pertunjukan ini memiliki ciri apa maksudnya? Untuk ciri pertama dari seni pertunjukan, adanya pertunjukan yang memiliki nuansa Islam adalah sebagai sarana penyebaran Islam. Yang kedua, biasanya seni pertunjukan tersebut sudah diketahui masyarakat dan semenjak Islam datang ditambahkan unsur Islam. Ketiga, biasanya masyarakat lebih tertarik mempelajari Islam pada seni. Contohnya yaitu debus, syahudati, dan wayang. Ini ya, dibus ya. Iya Pak. Ini mungkin kalian bingung ya, di mana unsur Islamnya ya. Iya. Ini pada sebelum mereka melakukan atraksi debus, mereka biasanya dibacakan doa-doa Islami, kayak kebal. Dan para pemain debus ini juga biasanya merupakan santri-santri ya biasanya. Ini ada Sari Sedati dan ini ada wayang. Nah, wayang ini juga apa namanya? Merupakan salah satu budaya yang digunakan sebagai sarana penyebaran Islam. Ada yang tahu digunakan oleh siapa? Oleh Sunan Kalijaga Pak. Oke, bentar. Sunan Kalijaga. Salah satu sunan yang menjunjung tinggi akulturasi budaya. Iya Pak. Selanjutnya. Nah, ini ada seni sastra dan aksara. Yang pertama memiliki ciri karya sastra bersifat historiografi tradisional, namun mengandung unsur-unsur Islam seperti gaya kerja, babat. Iya. Ya benar. Bapak, Babat ini kayak kitab gitu, cerita raja-raja dituliskan dalam sebuah buku. Biasanya kalau di kerajaan itu bahasanya Jawa kuno. Jawa kuno. Iya. Bahasa kami. Bahasa Thailand. Kami. Ya, kayak aksara Jawa. Iya. Nah itu apa? Sangat ketal. Dan yang kedua, dalam kerajaan Islam biasanya pemakaian huruf Arab sudah mulai diberlakukan. Yang ketiga, perkembangan sastra di zaman Madya terpengaruh sastra Islam dan Persia, tapi tidak lepas dari pengaruh unsur sastra yang sebelumnya. Nah. Ya, jadi apa namanya, biasanya itu budaya Islam yang dari sini itu bukan pure dari negara Islam seperti Arab gitu. Oh. Jadi sudah Mix gitu. ya Campur-campur. sudah mengalami akulturasi terlebih dahulu dengan budaya lain. Dari Rompak-rompak gitu. bukan perompak. Dari pedagang. Oh iya. Nah, ini salah satu contohnya kayak Nabi Sulaiman. Ya Pak. Mungkin misalnya Next. Pertanyaan apa kira-kira? Sama. Yang kurang yang ku. bukan, Jo. Arona Pak.
Oke, seni tari dan musik. Yang pertama memiliki ciri kebudayaan Islam sebelum masuk Islam sudah bercampur dengan budaya lain. Nah, jangan tadi. Yang kedua, biasanya dalam seni tari dan musik masih menggunakan unsur-unsur lokal. Nah, jadi tarian-tarian lokal yang di Indonesia itu biasanya yang sudah berkembang ya. Nah, semenjak Islam masuk itu berakulturasi dengan budaya-budaya Islam. Nah, biasanya pada awalnya berkembang di daerah pesisir sebagai tempat awal interaksi. Nah, ini makanya sebagai contoh, ini ada tari saman dari Aceh. Nah, Aceh kan itu termasuk daerah pesisir ya. Iya, Mbak. Nah, itu sebagai tempat awal berkembangnya sebuah budaya yang berakulturasi dengan budaya-budaya Islam, budaya lokal dan budaya Islam. Intinya ada sistem kalender. Nah, ini sejarah kalender Hijriah menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kalender Islam dibenahi sebagai dipakai berdasarkan peredaran bulan ya, Komariah, disebut tahun Hijriah. Nah, ditetapkan pada 14 September 622 Masehi. Nah, kalau di Indonesia sendiri biasanya yang terkenal itu ada kalender ciptanya Sultan Agung. Ini Sultan Agung itu melakukan sedikit perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya kalau di Islam itu ada bulan Muharram, kita Suro. mengenalnya dengan Suro. Nah, dan ada bulan puasa, bulan Ramadan. Biasanya kita mengenalnya dengan bulan Poso. Siapa? Poso. Nah, ini kalendernya dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah. Iya, Pak. Satu Suro, 1555. Oke, terima kasih. Dari sini ada pertanyaan? Tanya. Gak ada Pak kelihatannya Pak. Oke, nggak ada ya. Iya. Oke, karena nggak ada pertanyaan. Nah, agar kalian bisa lebih dalam untuk menganalisis Pak, mau tanya Pak. gimana? Tadi yang tarian itu juga termasuk cara penyebaran Islam itu. Iya, sama. Biasanya tarian-tarian tersebut biasanya dipentaskan di daerah-daerah ya. Nah, biasanya Itu cuma khusus atau di menyebar? wah kalau itu Sebagai kan budaya. biasanya gimana? Itu sebagai budaya sekitar atau di menyeluruh gitu Pak? Jadi disebarkan untuk menyeluruh. Oke. Menyeluruh kok menyeluruh? Menyeluruh ya. Nah, kalau budaya ini sendiri biasanya dipentaskan sesuai daerah masing-masing ya biasanya. Kalau di zaman dulu, beda kalau di zaman sekarang tuh sudah menyebar gitu tarian. Berarti lokal Pak ya? Iya, masih lokal penyebarannya. Mungkin kalau sekarang sudah punya modifikasi Pak? Iya. Atau masih Atau masih sama? orisinil gitu? Kalau sekarang ya masih orisinal, masih terjaga gitu Pak? iya masih. Ke orient. Nah, kenapa kenapa tarian-tarian tersebut menjadi menjadi sarana untuk penyebaran agama Islam, karena dalam tari tersebut biasanya bentuk akulturasi budaya Islamnya itu biasanya dengan diiringi, biasanya tarian ini diiringi
seperti Urbana gitu. ya musik Arab selawatan gitu. Jadi Nggak dangdut pak. waduh beda lagi. Beda lagi. Kan DJ pak sekarang pak. Iso dangdut iki. Nggak ada dangdut pak. Kalau dangdut sendiri sekarang sudah berkembang juga ya. Ada unsur Islamnya Sekarang kan dan itu pak. oke. Kalau nggak sih mas sedikit. Mungkin ya penjelasannya agar kalian lebih bisa menganalisis budaya-budaya Islam dan menganalisis akulturasi antara budaya Islam dengan budaya lokal. Nah ini saya bagi kelompok ya nanti. Jadi satu aja pak. Bagi kelompok ini banyak sekali soal. Anda jadi murid kok nawar itu. Nawar merah ya. Bukan. Ada Apa? pengurus. Ngebus. Bentar, Pak. Saya ambilkan, Pak. Oke. Saya isi speaker dulu pak. Bisa diberikan ke slide yang ketiga. Prasejarah itu pak. Bukan. Kok prasejarah sih? Itu kemarin. Oh iya. Dengan Pak Lip ya. Oke. Nah. Nah, Oh iya. Oh iya. nah, jadi nanti kalian saya bagi ada 6 kelompok. Yang pertama kelompok 1 membahas tentang seni bangunan. Kelompok 2 membahas tentang seni rupa dan ukir. Kelompok 1 alif pak, semuanya 1. Jangan dong dibagi. Asyik kali Pak. Sisanya PR. Iya pak. Bawa pulang nggak boleh pak. Enggak boleh tuh, harus sekarang. Kan Kan sekarang kan itu pak, covid gitu. Loh, masih jamnya pelajaran masih ada. Oh iya. Harusnya itu pak, kalau soal kan kalau makanan take away loh pak. Soal juga pak. Itu ya bukan makanan, Mas. Waduh. Mau makan soal? Boleh pak. Dicek dulu. KFC Pak McD ngono lho. Yang kelompok 4 ada seni sastra gambar. Alek Pak. Apa lagi? Ngapa itu? Yang kelima ada seni tari dan musik. Tahari pak. Tahari musik. Musik. tari dan musik. Sastra ya. Sastra guyon ae. Terus apa itu? Ntar ya, kondusif. Iya, iya, Pak. Kondisi. Siap, Pak. Alek ngawur dulu. Maaf pak. Maaf, Pak. Sebut saja. Terakhir sistem Sistem. kalender. Nah, tugas kalian nanti mencari salah satu contoh budaya akulturasi. Iya, Pak. Nah, misalnya pada seni bangunan itu, misalnya kalian mau mengangkat apa, misalnya masjid. Nah, itu kalian cari masjid apa, daerah mana. Itu kalian nanti kalian identifikasi masjid ini merupakan akulturasi dari budaya apa dengan apa. Jadi kalian cari unsur budaya pembentuknya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, sudah jelas? Sudah. Ya, Pak? Iya. Sudah, Pak. Korban tuh nih. Belum. Kok pulang Mau ya? dibagi nih. Bagi. Mau kira sudah pak pulang gitu. Oke. Nanti Alek maju duluan. Oke, untuk waktu pengerjaannya 15 menit cukup. Cukup, Pak. Cukup pak. 30 menit. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau nanti ada yang kurang jelas, ada pertanyaan lain bisa ditanyakan kepada Bapak. Iya, Pak. Saya tunggu mulai dari sekarang. Di luar pertanyaan.
Gimana? Kartu ya Pak. Kok gitu sih Pak? Lihat seni tari dan musik Pak. Iya, gimana? Nah, seni musik pada era Islam itu kan di daerah pesisir katanya lebih keras. Terus Reggae, Pak, ya? daerah dalam itu lebih kalem. Oke. Itu bagaimana Pak? Anunya. Lebih keras gimana maksudnya? Lebih keras itu kayak dangdut itu kan Rock dari berarti. pantura itu loh, dangdut pantura Oh. itu kan kayak gitu. Lebih Ngebas. lebih iya. Sedangkan Lebih kalem. lebih ke dalam itu lebih kalem kayak roncong gitu kan. Reggae. Nah itu Uye. sebenarnya gimana ya kalau dangdut kan apa ya? Bisa dikatakan sudah perkembangannya sudah pesat tuh dan perkembangan dangdut sendiri pada zaman-zaman ini ya, maksud pada zaman-zaman modern. Iya. Nah kalau apa namanya musik di pesisir lebih keras atau dan musik pedalaman di lebih lembut biasanya, Iya. dan itu biasanya disebabkan karena faktor alam. Sisir banyak angin kan. Nah, Karena salah satunya alam berarti. Iya Pak ya. salah satunya banyak. Nah, kan biasanya kalau di pesisir kan ada suara-suara ombak ya. Oh. Kan keras sekali, makanya Inspirasi. suara Iya. alam. Suara alam. iya suara alam gitu. Kentongan. Nah, kalau di daerah dalam itu biasanya suaranya lebih lembut. Karena ya didengarkan di hutan gitu. Pak. Iya. Sama lembut gitu Pak. Duh, Kan musiknya sama lembut, musik lembut gitu ya. Oh, oke. Iya. itu juga biasanya terpengaruh sama aksen-aksen bahasanya biasanya. Logat-logatnya itu biasanya kan beda. Orang-orang pesisir sama orang-orang pedalaman biasanya orang-orang pesisir kayak di Surabaya itu kan. Kalau pacong gitu. Ya, itu Madura itu. Madura ini. Lebih kasar Pak ya. Nah, dan nada bicaranya itu lebih keras gitu. Gimana apakah sudah selesai? Belum Pak, masih Masih sulit Pak ini Pak. Masih iya, Pak. Masih budaya kerang dulu Pak. 34. Enak dia. Tiga empat. Oh iya, apa namanya? Kalian boleh browsing ya. Jadi silakan menggunakan HP. Oh, boleh pakai HP Pak ini. Ya, silakan cari sumbernya. Boleh Pak. Nah, kalau wayang timplong itu dari mana Pak? Wayang timplong. Wayang timplong itu berkembang biasanya daerah Jawa Timur biasanya. Oh. Di Nganjuk. Ya, Nganjuk sendiri daerah Calepok. kita sendiri Salepok. Tarian. itu tarian. Nah, ini ada wayang timplong ya. Biasanya di dekat rumah saya itu ada di desa sebelah itu desa Mitas. Nah, biasanya Itu juga ada Petro gitu Pak. iya ada Sama. Petro Bagong. Pakai cepot juga itu Pak. Kan. bukan Kan. wayang golek itu namanya. Itu Iya, Pak. lebih 3D gitu wayangnya. Nah, kalau wayang timplong itu biasanya terbuat dari kayu. Badannya itu kayu, terus tangannya itu biasanya masih kulit. Kulit apa Pak? Berarti. Kulit lembu. Kulit lembu. Iya, iya. Tuh. Nah, biasanya itu dipentaskan pada satu suro di kuburan, di area kuburan namanya sarean ya. Di namanya kuburan Gedong itu pinggir jalan raya. Kalau mau Nganjuk lewat selatan Wilangan Pak. Buat Pance. Bebelasan Oh bener. Buat Pance Mas. Aceh. masih Tanjung Ngasih Tanjungan Pak. Baduk. Nggih, nggih Baduk. Jembatan itu nggih. Iya. Jembatanmu dikit itu. Oh iya. Jembatan. Gimana? Apakah sudah selesai? Belum Pak. Belum. Belum Pak. Belum Pak. Ini kurang 5 menit lagi. Iya Pak. Dan 3 menit lagi sih Pak. Tentu lagi. Yes. Ya, 5 menit dari 3 menit. Kita sekalian ya. Ya. Nomor waktu.
Oh, seni Alek kelompok pendidikan. satu, Pak. Iya. Iya, iya. Kok Alek Candy? Saya nggak kebagian kelompok Pak, saya nggak ikut nggak apa-apa kok Pak. Lu gabung sama Mas Ali. Kamu kelompok 3. Oh iya iya. Kelompok 2 aja kan. Enggak. Nggak mau. Sih. Pak Kader zaman dulu itu merah semua ya. Duh, enggak tuh. Tergantung yang gambar. Oke, waktunya sudah habis. Bisa dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Gimana kelompok 1 apakah sudah siap? Ya, sip. Siap. Oke, kelompok 1. Berarti kebagian tema seni bangunan ya. Di sini mau mengangkat apa? Itu Pak, tentang Masjid Menara Kudus Pak. Oke, Masjid Menara Kudus. Jadi untuk Masjid Menara Kudus adalah salah satu masjid yang berperan. Sebelumnya cerita saya berperan diri. Iya. Nama saya Fariza Sagrida dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait dengan Masjid Menara Kudus. Untuk Masjid Menara Kudus adalah salah satu masjid yang berperan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oke. Baik untuk tahun berdirinya, Masjid Menara Kudus berdiri tahun 1549. Kalau pendirinya, Mas? Kalau untuk pendirinya yaitu Sunan Kudus. Nah, oke, mari kita langsung analisis unsur-unsur pembentuk dari Masjid Menara Kudus sendiri. Untuk unsur pembentuk budaya dari Menara Kudus, yaitu kolaborasi budaya Hindu dan Jawa dengan Islam yang membentuk suatu kolaborasi budaya atau akulturasi budaya, memiliki bentuk dari menara candi tersebut, menara Kudus tersebut berbentuk menyerupai candi dan difungsikan sebagai sarana menggunakan azan sebelum salat wajib maupun salat lainnya. Oke, berarti bentuk dari Menara Kudus sendiri berarti seperti candi ya, Mas ya? Iya, seperti candi. Candi bata ya, seperti yang berkembang di peninggalan Hindu, ya, kerajaan Hindu Buddha ya. Oke, mungkin cukup dari presentasi kelompok 1. Baik, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mantap sekali, luar biasa teman kita. Oke. Ngapain Bro? Bentar Pak, masih technical meeting. Oke, technical meeting. Siap. Futsal, Mas. Oke, untuk kelompok selanjutnya saya ingin presentasi dari kelompok 3 tentang seni pertunjukan. Kelompok 2 kok nggak maju, Pak? Kenapa? Kelompok 2 nanti saya acak ini. Oh, aja. Random ya Pak? Iya, ada. Gacha Pak? Iya. Random. Top global gacha. Oke, dari kelompok 3 ini bagian dari kebagian tema seni pertunjukan. Nah, di sini apa yang ingin diangkat? Yang ingin saya angkat itu wayang, Pak. Oke, wayang. Wayang apa dulu? Wayang apa? Wayang kamu. Wayang apa? Aku wayang kamu itu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Iya. Kok begitu sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Arga Alif Kusuma. Panggilannya Kus. Kus, tikus. Panggilannya Kus ya, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Saya dari kelompok 2. Tiga. Oh iya, dari kelompok 3. Kok berapa yang menerima? Kan udah di Dari kelompok 3. Ya, maaf. Maaf, DMT. Jadi Saya ingin membahas tentang wayang. Anggota apa? wayang. Anggota kelompoknya saya sendiri. Aku wayang Kenapa, kamu. Mas? Kok mengangkat wayang? Karena wayang itu salah satu akulturasi yang sudah terlihat jelas, Mas. Pak. Pak. Saya kembali ini.
Karena wayang itu merupakan akulturasi yang sudah terlihat jelas Pak, pada dimana wayang itu akulturasi dari Hindu dan Islam. Oke. Nah, dari Hindunya sendiri, kenapa kok wayang merupakan hasil akulturasi dari agama Hindu? Karena cerita-cerita pada wayang pada masa Hindu Buddha, wayang itu menceritakan tentang Mahabharata, terus Ramayana. Gitu, Pak. Nah, kalau unsur Islamnya sendiri itu bagaimana? Unsur Islamnya itu biasanya pada pertunjukan wayang itu disisipi doa-doa. Oke, doa-doa Atau dakwah-dakwah yang sudah dipersiapkan oleh Sunan Kalijaga. Ya, gitu, Pak. Karena kan karena wayang itu diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Ya mungkin saja cukup dari kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 3. Sekian dari Pak, kok pendek banget Pak? Iya, sama kelompok Orangnya Pak. Oh, orangnya. Oh iya maaf. sekian dari kelompok 3. Body lotion ada. Body shaming. Oh, body shaming. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap Pak nih. Oke, ngomongin cukup ya presentasi hari ini. Nah, dari presentasi dari teman-teman kalian tadi, saya kira kalian sudah bisa menganalisis tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Jadi di mana unsur budaya membentuknya itu yang mana saja, ciri-cirinya apa. Dikumpulkan nggak Pak ini? Udah bedanya. Lupa saya. Bawa pulang aja loh Pak. Sudah Nanti, selesai Mas. ini nanti saya nilai. 100 ya Pak? Oke. Kamu kan nggak maju. Kan saya berkoordinasi dan berkontribusi. Wah, Gadil udah maju. Gak apa-apa. Oke. Coba. Untuk pertemuan selanjutnya, Ya Pak. ini hari apa ya? Dari Kamis. Selasa. Selasa. Selasa, woi. Sekarang kan Kamis Pak, Kamis Pak. Oke, Kamis ya. Iya. Oh iya, Kamis kan saya bertemu lagi dengan kalian. Iya. Kamis. Nanti Kamis. saya beri tugas. Tugas apa, Pak? Tugas terus gimana? Petok ini. Tadi kan sudah presentasi ya. Oh iya. Mesti nggak ada tugas. Ya Pak, mudah gak ada tugas Pak namanya Pak. Dikit ini. Dikit kok. Pak beban nih Pak, murid Pak itu. Belajar itu tentang belajar. Anda murid kok nawar Saya ini. ajukan ke menteri Pak. Menteri Pendidikan Pak. Mungkin langsung saja Pak. Kalau dibuka Menteri Pendidikan siapa, Mas? Itu Pak. Itu orangnya. Basuki Cahaya Purnama. Oke, kalian kerjakan halaman 71. Ya, 10 soal saja. Pak ini cuma Ada esai. esainya itu ditulis langsung di LKS apa? Ya, ya kalau cukup langsung di LKS. Kalau nggak cukup bisa di kertas langsung dijepret ya. Iya Pak. di foto Pak ya. LKS. Duh ya. Jepret Di itu. Apa namanya? script Di staples. Ya. Ekster. Sekarang kan di foto Pak, jepret gitu Pak. Oke, mungkin cukup pertemuan hari ini. Hari. Mungkin sekian Iya Pak. penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Baik Pak. Silakan kelompok ketua kelas. Dua gelas. Iya. Bentar. Pimpinan saya ambil alih. Siap. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kamis.